Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pari dari Inside Chamber. Kita akan belajar TKA, Matematika untuk SMP. Ini adalah rangkuman sesuai dengan kisi-kisi Kemdikbud dan soal asli dari Kemdikbud. Kita mulai dari bilangan, perbandingan dan sifat bilangan dan aritmatika. Ya, ini adalah rangkuman bagian 1A. Oke. Kita di sini akan fokus pada perbandingan dan sifat bilangan, operasi aritmatika pada bilangan. Oke. Nah, kita mulai dari sedikit materi. Garis bilangan, bilangan lebih mudah digambarkan dengan garis bilangan. Garis bilangan bisa vertikal seperti ini adalah referensi nolnya, ya kan? Nah, semakin ke atas semakin positif, ya, ke atas ini adalah positif. Ini kita kasih skalanya 1, 2 dan seterusnya. Semakin ke atas menuju positif tak terhingga, dan ke bawah ini adalah arah negatif. Ya, ini kita kasih skala -1, -2, -3, -4 dan seterusnya sampai minus tak terhingga. Itu alasan kenapa ini bentuknya panah. Garis bilangan horizontal, ini yang paling sering kita gunakan karena yang paling hemat buku, ya kan? Ini adalah referensi dari nolnya, semakin ke kanan semakin positif. Ya, kita kasih skala seperti tadi, ini adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak hingga. Arah ke kiri adalah arah negatif. Ya, kita kasih skala seperti ini, berarti ini adalah -1, -2, -3 dan seterusnya sampai minus tak terhingga. Catatan. Nah, misalnya A dikurangi minus B itu artinya A plus B. Kenapa? Karena minus kali minus itu positif, ya kan? Nah, A minus B ini sama saja dengan minus B plus A. Ini sering kita gunakan dalam mengerjakan soal. Nah, minusnya itu nempel di B, ini perlu diingat. Oke, sekarang kita membandingkan pecahan. Jika penyebutnya sama, 1/5 misalnya dengan 3/5, mana yang lebih besar? Kalau penyebutnya sama, kita lihat pembilangnya sebagai catatan. Yang bawah adalah penyebut, yang atas adalah pembilang. Ya, nah ini jelas 1 lebih kecil daripada 3, tandanya seperti ini. Jika penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya. Tidak bisa langsung kita bandingkan, atau susah langsung kita bandingkan. Nah, KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Keduanya penyebutnya dijadikan 15. Ini penyebutnya 5 dikalikan 3, bawah dikalikan 3, atas dikalikan 3. Di sini penyebutnya 3 dikalikan 5, bawah dikalikan 5, atas dikalikan 5. Biar apa? Penyebutnya menjadi 15, yaitu KPK antara 3 dan 5. Kemudian 2 kali 3 adalah 6, 5 kali 3 adalah 15, 1 kali 5 adalah 5, 3 kali 5 adalah 15. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat pembilangnya. 6 akan lebih besar dari 5, tandanya ke sana. Kita juga bisa menggunakan cara cepat. Kalau seperti ini langsung saja, 5 dikalikan dengan 1 yaitu 5, 3 dikalikan 2 yaitu 6. Oh, ternyata 6 lebih besar dari 5, tandanya seperti itu. Ini cara ini jauh lebih cepat, ya, tapi harus paham juga cara aslinya. Sifat operasi bilangan, kita mengenal sifat komutatif. Apa itu dibalik bolak-balik sama? Terjadi pada penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A, atau perkalian, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Ada juga sifat asosiatif, yaitu penjumlahan A tambah B tambah C. A tambah B dilakukan dulu, ya, tanda kurung itu sama aja dengan A tambah B tambah C. Ya, di sini B tambah C dijumlah dulu, hasilnya sama. Ini juga berlaku pada perkalian. A kali B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Distributif, ini adalah A dikali B tambah C itu A kali B, ya, ditambah A kali C, seperti itu, ya. Sebagai contoh, -7 tambah 5 itu sama dengan 5 -7. Jadi -7 nya itu bisa di pindah di kanan, tidak apa-apa, ya, asal minusnya itu nempel pada 7. Oke. -7 plus 5, -3 plus 5. Nah, ini bisa 5 dengan 5-nya dijumlah dulu, min dengan min dikumpulin jadi -7 -3 enak. 5 tambah 5 nanti 10, -7 -3 adalah -10, harus jumlahkan jadi 0. Seperti itu, ya. Dan
Di sini min 7 kali 5. Min 7 kali 5 itu sama dengan 5 kali min 7. Nah, kalau seperti ini harus dikasih tanda kurung biar nggak bingung. Ada kali min gitu ya. Jadi ingat ya, minus itu mengikat pada 7 ya. Satu paket dengan 7-nya. Kalau dipindah ya ngikut, minusnya ngikut 7 gitu ya. Itu juga bisa pada perkalian. Misalnya 5 kali 3 kali 2 kali 3. Ya, bisa, nggak harus urut, nggak harus 5 kali 3 dulu terus kalikan 2, nggak harus. 5 kali 2 dulu kan enak, ini kan 10 ya. Habis itu 3 kali 3 itu 9, jadi hasilnya 90. Dengan mengalihkan seperti ini, kita itu mengalihkan lebih mudah gitu loh ya, karena ada bilangan-bilangan tentu yang mudah dikalikan seperti 5 kali 2 yaitu 10. Kalau 10 itu dikalikan bilangan yang lain kan tinggal nambah 0 kan gitu ya. Oke. Minus 125 dikurangi 50 ini adalah 125 itu adalah 25 kali 5. 50 adalah 25 kali 2. 25 nya bisa dikeluarkan. Ini adalah contoh dari sifat distributif ya, seperti ini. 5 dikurangi 2 adalah 3. Nah, 3 nya dikalikan 25 dapat 75 seperti itu ya. Catatan, jika bertambah sama bernilai positif, ini untuk perkalian. Jika positif dikalikan positif hasilnya positif, negatif dikalikan negatif juga positif ya. Pembagian juga seperti itu, positif tambah positif dibagi positif itu positif, negatif dibagi negatif adalah positif. Jika tandanya berbeda bernilai negatif ya. Jadi positif dikali negatif adalah negatif, negatif dikali positif adalah negatif ya. Positif dibagi negatif adalah negatif, dan negatif dibagi positif adalah negatif, seperti itu ya. Oke, sekarang prioritas operasi ini penting ya. Dahulukan tanda kurung, kemudian pangkat atau akar, kemudian perkalian atau pembagian, dan kemudian penjumlahan. Sebagai catatan, ini kita penting untuk menghafalkan. Setengah itu adalah 0,5, sepertiga adalah 0,3333, seperempat itu 0,25, dihafalkan ya. Seperlima adalah 0,2, seperenam adalah 1,67, sepertujuh adalah, nah ini berulang ya, 14285, 14285, 142 terus gitu sampai kiamat. Seperlima adalah 0,2 ya. Nah, di sini seperlapan adalah 0,125 dan sepersembilan adalah 0,11111. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Jadi kalau kita punya 2/3, kita kan tahu 1/3 dengan 0,3333 ya. 2/3 berarti 2 kali 0,3333, jadi 0,66666 seperti itu ya. Jadi kalau ini hafal, yang lain-lain seperti 2/3, nanti 7/3 atau apa itu mudah untuk dikerjakan. Oke. Sekarang eksponen. Eksponen Pak Ali sajikan rumus-rumusnya saja di sini ya. Dan pengertian awal ya. A ini adalah artinya bilangan pokok, N itu adalah bilangan pangkatnya atau eksponennya ya. Ini bacanya A pangkat N ya. Misalnya A pangkat N itu A kali A kali A kali A kali A kali A terus sebanyak N kali, seperti itu ya rumus-rumusnya. Nah, ini harus kalian hafal. Kalau A pangkat P kali A pangkat Q, A pangkat P tambah Q ya. Kalau di sini A pangkat P dibagi A pangkat Q, A pangkat P dikurangi Q. Oke, kalau A pangkat 0 ini 1, ini sering muncul malah kelihatan sederhana. Ya, kalau di sini 1 per A pangkat Q sama dengan A pangkat min Q. Ini juga sering akan muncul ya. Pengertian itu A di pangkat P kemudian dipangkatkan lagi dengan Q, pangkatnya dikalikan. Kemudian A pangkat P dikali B pangkat P, ini sama dengan A kali B pangkat P. Ini akan sering muncul juga ya untuk SMP. A pangkat P dibagi B pangkat P adalah A per B pangkat B. Ini termasuk juga sering muncul. Kemudian 1 per A pangkat 1/P adalah akar P dari A, gitu ya. Kemudian A pangkat Q per P adalah A pangkat akar P dari A pangkat akar P dari A pangkat Q ya, ngomongnya jadi belibet kali ya, maaf. Kalau akar diakarkan lagi menjadi akarnya ini kayak dikalikan gitu ya. Oke, eksponen di sini kita akar A kali akar B adalah akar A kali B. Ini termasuk sering muncul untuk SMP. Akar A dibagi akar B, akar A dibagi B. Kemudian
akar A kuadrat itu A, ya, atau mutlak dari A yang selalu positif. Nah, merasionalkan penyebut apabila akar A itu sama dengan akar A per 1, akar A per A, ya ini sama. Kemudian jika kita punya seper A, ini kalau plus yang atas yang negatif, ya A dikurangi B. Kalau yang bawahnya negatif, atasnya positif, ya ininya tetap A min B, ya biar mudah dihafalkan seperti itu. Rumus terkaitnya ada A tambah B, kalau dikalikan A min B, ini sekawan namanya adalah A kuadrat min B kuadrat. Apabila sama-sama A plus B nya, A plus B kali A plus B, ya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Oke. Nah, kita langsung pada contoh soal. Seorang penyelam berada dalam kedalaman 3 meter di bawah permukaan air. Yang menyelam 2 meter lebih dalam dan mengamati ikan yang berada 1 meter di bawahnya. Ternyata ikan tersebut melihat burung yang sedang terbang 1 meter di atas permukaan air. Jika permukaan air dianggap sebagai titik nol, maka kita bikin sketnya dulu. Ya, permukaan air adalah titik nol. Ada seorang penyelam di sini berada di kedalaman 3 meter, artinya dia di kedalaman min 3. Secara garis bilangan dia min 3 posisinya karena di bawah nol. Kemudian dia menyelam lagi 2 meter lebih dalam, dia turun lebih dalam, nah, artinya dia posisinya sekarang min 5, ya, atau 5 meter di bawah nol. Kemudian dia melihat ikan yang ada 1 meter di bawahnya, ikan ini 1 lagi meter di bawahnya, jadi posisi ikan adalah min 6, gitu ya. Ternyata ikan tersebut melihat burung yang sedang terbang 1 meter di atas permukaan air. Burungnya di sini 1 meter, berarti ini plus 1 dia nilainya. Oke. Jika permukaan air dianggap sebagai titik nol, maka ikan berada di posisi minus 7 meter. Apakah minus 7 meter? Enggak. Ternyata posisi ikan itu berada di minus 6 meter, kan jelas terlihat di ilustrasi. Posisi burung 1 meter, ya dari 0 ke atas 1 meter, ya sesuai dengan ilustrasi juga. Posisi penyelam sekarang 5 meter. Nah, di sini kelihatan ya, yang tadinya 3, ya minus 3 berarti ya, terus turun lagi 2 menjadi minus 3 minus 2 adalah minus 5. Oke. Jadi kedalamannya adalah minus 5. Oke. Selisih posisi ikan dan burung. Ya, posisi ikan dan burung selisihnya adalah 1, ya atas kurangi bawah, ya 1 dikurangi minus 6. Ya, 1 kurangi minus 6 sama dengan 1 tambah 6, ya minus kali minus kan plus. Jawabannya adalah 7, di sini 8 salah. Oke. Kita lanjutkan. Suhu kulkas saat dinyalakan 27 derajat Celcius. Setelah 3 jam suhu menjadi minus 9. Maka pernyataan-pernyataan bawah ini mana yang benar? Oke, kita mulai. Suhu turun sebesar 99 derajat per jam. Kita lihat ya, penurunan suhu dalam 3 jam ini adalah delta T adalah 27 dikurangi min 9. Artinya 27 tambah 9 yaitu 36. Ini adalah penurunan 3 jam. Sekarang penurunan per jam, ya ini dibagi 3, yaitu 12 derajat. Di sini kok 9 derajat, masih salah. 2 jam pertama suhu menjadi 3. Nah, 2 jam, dalam 2 jam suhu turun sebesar berapa? Sebesar 12, ya, 1 jamnya dikalikan 2 yaitu 24. Turunnya 24, ya. Jadi sehingga suhunya menjadi 27 min 24 yaitu 3. Ini benar. Suhu 0 terjadi dalam 2 jam 15 menit. Suhu 0 saat apa? Saat waktunya itu adalah, kan dari 27 ke 0 itu kan berarti 27. Kalau 27 dibagi 12, ya sama-sama dibagi 3, 27 dibagi 3 9, 12 bagi 3 adalah 4, 9 bagi 4 adalah 2,25 jam. Di sini dinyatakan dalam menit, jamnya ini dipisah dengan menitnya, berarti 2 jam tambah 0,25 kali 60 menit, ya dikali 60 biar jadi menit, ya menjadi 2 jam tambah 15 menit, ya 2 jam 15 menit, sudah betul ya. Oke, sekarang soal selanjutnya. Harga setengah kilogram cabai rawit pada hari ini adalah 35.000. Jika hari ini Ibu membeli cabai rawit sebesar 2/4 kilogram, total harga yang harus dibayar adalah berapa? Oke, cari harga 1 kilogram cabai rawit dulu. Harga setengah kilo adalah 35.000. Kalau ini dikalikan 2, 35.000 nya juga dikalikan 2 dong. Ya, ini 2-nya bisa kita coret. Jadi harga 1 kilo adalah 70.000, yaitu 35.000 kalikan 2.
Kemudian dia belinya 2/4 ya, nilai 2/4 ini bisa 2/4 adalah 2 tambah 1/4, yaitu 2 tambah 0,25 atau 2,25. Harga 2/4 cabai ya, ini tadi 1/4 kali 70.000 ya. Ini kalau nggak ada keterangan kali, harusnya kasih kali di sini Pak Ali ya. 2/4 adalah 2,25 dikali 70.000 ya, hasilnya adalah 157.000. Perhitungan juga bisa dilakukan dengan cara 2. Cara 2 adalah 2/4 kali 70.000 sama dengan 2 tambah 1/4 kali 70.000. 70.000 kali 2 adalah 140.000 nanti ya. 70.000 tambah kali 1/4 adalah ya 17.500 ya. Di sini 140.000 tambah 17.500 totalnya adalah 157.500 dan sama hasilnya, memang segitu. Caranya lebih pendek ya. Nomor 4. Nah, untuk mengerjakan ini kita ingat prioritas operasi. Pertama tanda kurung, kedua pangkat atau akar, ketiga perkalian atau pembagian ya, dan keempat perjumlahan baru dilakukan. Ini kita tulis apa adanya, kecuali yang ada di kurung kita hitung dulu, yaitu 5 tambah 4 9 ya. Ini bisa dicoret 2 dengan 4-nya karena ini perkalian ya. Dapat 2, 3 dengan 9-nya juga bisa dicoret ya, dapat 3, sekiranya menjadi setengah tambah 6 yaitu 6,5 ya. Setengah tambah 6 itu 6,5. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan contoh soal yang lain. Hasil dari perhitungan berikut ini adalah, kita ingat ya, tetap prioritas Pak Ali tulis lagi seperti tadi. Kemudian tanda kurung jelas kita dahulukan ya, ini juga tanda kurung ya. Jadi min 5 ini kita dahulukan menjadi 3 ya, 5 dikurangi 7 adalah min 2, kemudian kali 2. Kemudian di sini dalam tanda kurung ini dikalikan dulu, min 2 kali 2 adalah min 4. Di sini tetap minus, di sini tetap 3 dan min 5. Kemudian minus kali minus adalah plus, jadi min 5 tambah 3 plus 4 ya. Kemudian min 5 tambah 7 yaitu 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Seorang peserta ujian masuk perguruan tinggi menjawab 36 soal dengan benar dan 8 soal salah dari 50 soal yang diberikan. Jika setiap jawaban diberi skor 4, jawaban yang salah diberi skor -2 dan tidak dijawab diberi skor 0. Jika lulus, skor lulus minimal 128, maka pernyataan berikut ini yang benar yang mana? Tidak dijawab sebanyak 5. Soal tidak terjawab adalah soal total dikurangi soal dijawab benar dikurangi soal dijawab salah. Soal totalnya adalah 50, soal dijawab benarnya 36 dan dijawab salahnya adalah 8. Maka perhitungannya menjadi seperti ini, hasilnya adalah 6. Ya, kok dijawab 5 lah, ini keliru berarti. Kita lanjut, total skor adalah 128. Total skor itu 4 kali jumlah skor yang dijawab benar dikurangi 2 kali soal yang dijawab salah ya, berarti 4 kali 3 6 dikurangi 2 kali min 8 ya, 2 kali 8 maksud saya. Oke, skornya yang salah kan min 2 tadi ya, dan yang salah sebanyak 8 soal kan gitu ya. Nah, ini setelah dikalikan menjadi seperti itu, dijumlahkan 128. Total skor 128 benar. Nah, peserta tersebut lulus apa enggak? Di sini ada kata minimal. Minimalnya 128. Berarti kalau 128 berarti memenuhi syarat minimal dan dia lulus. Kita lanjutkan soal berikutnya. Jika A sama dengan 2 pangkat 3, B 5 pangkat 2 dan C adalah 10 pangkat 3, maka pernyataan berikut yang benar adalah C adalah X adalah C bagi A, maka X-nya adalah 5 pangkat 3. Kita lihat X adalah di sini C bagi A, C-nya 5 pangkat 2, 10 pangkat 3 dan A-nya 2 pangkat 3. Maka 10 pangkat 3 itu pada dasarnya adalah 2 kali 5 pangkat 3, ya kan? Ya, ini 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. 2 pangkat 3-nya kita bisa coret, ya hasil akhirnya adalah 5 pangkat 3 yaitu 125. Ya. Pertanyaan berikutnya, C bagi A adalah 125, ya jelas benar, sudah kita hitung barusan. Berikutnya Y adalah A dikali B, maka Y 125. A nya adalah 2 pangkat 3, B nya adalah 5 pangkat 2. 2 pangkat 3 kalau ini jadi 8 ya, 2 kali 2 kali 2 lagi, 5 kali pangkat kuadrat atau 5 eksponen 2 ini ya 5 kali 5 yaitu 25. Kalau jumlah 200
Nah di sini kok 125 berarti 625 itu salah ya. Z sama dengan C bagi A kali B. C nya adalah 10 pangkat 3, A nya 2 pangkat 3, B nya adalah 5 pangkat 2 ya. Nah 10 ini pecah menjadi 2 pangkat 3 dan 5 pangkat 3 ya, yang bisa kita coret ya nanti ya. Kita pecah dulu 5 pangkat 3 nya menjadi 5 kali 5 pangkat 2. Sekarang kita enak nyoretnya, dan jelas tersisa angka 5 ya, jadi Z nya sama dengan 5. Kita lanjutkan nomor 8 sekarang. Pembangunan proyek infrastruktur sekolah dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut. 0,25 bagian diselesaikan di tahap 1, 30% diselesaikan di tahap kedua, dan 4/10 bagian diselesaikan di tahap 3, dan sisanya diselesaikan di tahap 4. Urutan pengerjaan proyek dari yang terkecil ke yang terbesar adalah, jadi 0,25 bagian ini adalah tahap ke-1, 30% adalah tahap kedua, 30% adalah 30/100 yaitu 0,03 bagian. Bagian ke tahap ketiga adalah 4/10 ya, 4/10 adalah 4 dibagi 10 yaitu 0,4 gitu aja, atau tambah 0 belakangnya jangan masalah, 0,40 biar kompak 2 angka di belakang koma. Kemudian sisanya tahap 4. Tahap 4 berarti ya 1 dikurangi 0,5 dikurangi 0,30 dikurangi 0,4 ya. Nah, 0 di belakangnya ini boleh tulis boleh enggak. Ya, hasilnya adalah 0,05 bagian. Kenapa ini 1? Karena 1 itu utuh, penuh 100% dari proyek. Nah, ini sekian bagiannya adalah yang lain. Ya, itu kenapa di sini 1 ya. Di sini yang kita urutkan pekerjaan dari yang terkecil pasti yang paling kecil, kemudian diikuti ini ya, diikuti yang ke tahap kedua, dan yang paling besar ternyata tahap ketiga. Urutannya adalah tahap 4, 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan lagi. Nah, bentuk baku dari 125 miliar dan ini itu bagaimana? 125 miliar ini ditulis seperti ini, kemudian ini nolnya referensi ini. Nah, kita ke belakang sebanyak berapa kali? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti bisa ditulis 2,5 kali 10 pangkat 11. Sedangkan yang seperti ini ya sama dengan tadi ya, ini adalah nolnya, ke kanannya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ya. Jadi ada satu angka di belakang koma. Jadi jawabannya adalah 6,25 kali 10 pangkat 10. Oke, C adalah jawabannya. Soal terakhir kita, jumlah dari seperti ini bagaimana? Untuk menjumlahkan, ingat eksponensialnya harus sama. Untuk bisa menjumlahkan, pastikan pengali atau eksponensialnya sama. Misalnya kita ambil 10 pangkat 2. Ini sudah 10 pangkat 2, ya usah kita operasikan. Nah, ini masih 10 pangkat 3. Kita jadikan 10 pangkat 2 dengan cara apa? Di sini digeser ke kanan 1. Tinggal yang 1,23 menjadi 12,3 kali 10 pangkat 2. Ini juga perlu kita rubah. 3231,2 kali 10 pangkat min 1 kita jadikan 10 pangkat min 2 dengan rubah apa? Ini ke kanan sebanyak berapa kali? Ya sebanyak 3 kali ya. Min 1 ditambah 1 adalah 0, 0 tambah 1 adalah 2 kan gitu ya. Dari min 1 yang pertama, geseran yang pertama menjadi 10 pangkat 0. Geseran kedua 10 pangkat 1, geseran yang ketiga 10 pangkat 3 kan gitu ya. Nah, kita sudah mendapatkan 10 pangkat 2-nya atau bentuk baku dalam 10 pangkat 2. Kita sekarang akan jumlahkan. Kita jumlahkan biasa aja ya. 2-nya turun, 3 tambah 1 adalah 4, 1 tambah 3 adalah 4, 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 2 tambah 3 tambah 2 tambah 2 adalah 9. Nah, sisanya 28 kalau dijumlahkan seperti itu. Dan jelas jawabannya adalah yang A ya. Jadi kita menjumlahkan biasa, hanya saja pastikan komanya itu sejajar seperti itu guys. Jadi untuk menjumlahkan seperti ini ya, langkah pertama pastikan 10 pangkatnya itu sama. Kedua, pastikan komanya sejajar. Untuk video ini cukup dulu. Kalian bisa like kalau kalian suka tayangan ini, bisa subscribe, bisa share, bisa komen ya, biar Pak Ali semangat dikasih komen ya.
Oke, sampai sini dulu sekali lagi. Ini adalah edisi revisi ya. Sebelumnya Pak Ali sudah berikan tapi masih agak berantakan gitu. Jadi Pak Ali ingin revisi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.